Sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu, kita lanjutkan hadis ke-18. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundab ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'addi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kita ulangi sekali lagi. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Itu hadisnya ya. Wa qala wa fi ba'd sahih hasanun sahih. Baik. Itu komentarnya Imam Tirmizi ya, kita enggak perlu baca. Hadis yang ke-18 kalau kita terjemahkan, An Abi Dzar. Abu Dzar ini sahabat Nabi yang terkenal sekali ya, karena dikenal dengan kunyahnya, nama samaran. Tapi nama aslinya Jundab bin Junadah. Itu nama aslinya. Sama halnya Abu Bakar, kita kenal Abu Bakar, tapi nama aslinya kan jarang ya. Nama aslinya siapa Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama aslinya Abu Bakar. Abu Hurairah, kita sering kenal Abu Hurairah, tapi nama aslinya siapa? Abdurrahman ibnu Sakhr. Jadi dulu ini sahabat banyak menggunakan nama kunyah. Wa Abu Abdurrahman, yaitu siapa? Mu'ad bin Jabal. Kalau Mu'ad bin Jabal lebih dikenal dengan Mu'ad bin Jabal yang dibandingkan Abu Abdurrahman. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah bagaimanapun kondisi kamu, bagaimanapun keadaan kamu. Wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka akan menghapus dosa atau kejelekan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini asalnya ada di Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Beliau mengatakan wa qala haditsun hasan, ini hadisnya hasan. Hadis hasan itu hadis pertengahan antara sahih dengan dhaif. Perbedaannya apa hadis hasan dengan sahih? Hadis hasan ini perawinya hafalannya menengah. Kalau yang sahih itu hafalannya udah di atas. Nah, kira-kira begitu gampangnya. Ya, perbedaannya di hafalan perawi. Ya, tetapi hadis hasan juga sama dengan hadis dhaif, itu bisa dijadikan dalil atau hujjah dalam ibadah, dalam yang lain-lain, sama dengan sahih. Makanya dulu Imam Bukhari, Imam Muslim memasukkan hadis hasan dalam kategori hadis sahih. Baru pada zamannya At-Tirmizi ini dibedakan. Ini hasan bukan sahih. Paham ya? Ya, jadi intinya
sahih dengan hasan, dari sisi dalil diterima. Ya. Sama ya. Kalau kita lihat misalkan dari hadis ini ya, sebetulnya banyak juga hadis dari sahabat lain yang bicara ya tentang hadis ini ya, yang maknanya semakna, kira-kira begitu. Bicara tentang ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah. Apa sih takwa itu? Nabi itu sering ditanya takwa, tapi Nabi suatu kali ditanya dengan sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Nabi cuma ngasih syarat, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa huna, yushiru ila sadri. Takwa itu adanya di sini gitu Nabi, di dada, di hati. Ya, bukan di kepala ya, tapi Nabi enggak bilang at-taqwa hahuna, enggak. At-taqwa hahuna di sini. Kenapa takwa itu adanya di dada, di hati? Siapa yang tahu? Hati itu merupakan penggerak manusia dan cerminan. Ya, jadi kalau mau bicara hati ini luar biasa, Nabi sudah jelaskan ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah wahai umatku bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kan gitu. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau segumpal daging ini bagus maka baiklah tubuhnya. Kata-kata baiklah tubuhnya punya dua makna. Ya, ada makna zahir dengan makna batin. Makna batin berarti apa? Baguslah orang itu, akhlaknya bagus. Makna zahirnya, apabila hatinya sakit maka badannya cepat sakit. Paham? Sekarang banyak orang sakit fisiknya lantaran hatinya sakit. Bener nggak? Iya. Kalau hatinya dendam, hatinya iri, ya, hatinya dengki sama orang, itu sakit Pak badannya Pak. Ya, akibatnya apa? Pikirannya tidak lapang, iya kan? Pikirannya tidak lapang. Wa idza fasal juzur kullu, apabila rusak segumpal daging itu maka rusak juga badannya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Bicara takwa ini juga banyak sebetulnya. Para ulama ada yang mendefinisikan at-taqwa huwa al-imtisalu bi awamirillah wa ijtinabu binawahi. Yang nama takwa ya, patuh dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Makanya kata Nabi, kalau ada orang berbuat dosa, hati itu seperti cermin, maka akan meninggalkan bekas titik hitam. Semakin dia banyak melakukan dosa, semakin banyak titik hitam. Akhirnya apa? Hatinya itu tertutup dengan titik hitam. Kira-kira kalau cermin sudah tidak lagi kelihatan cerminnya, bening, ketutup sama ya mungkin apalah tinta atau apa, kira-kira berfungsi nggak cerminnya, bisa memantul? Tidak kan? Nggak bisa dibuat pakai cermin kan? Nggak bisa. Itu manusia, hati manusia begitu. Ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, hati itu ibaratnya wajan, perut itu tungku. Ya. Kalau wajan dibakar tungku tiap hari, apa yang terjadi dengan wajan? Gosong. Nah, itulah salah satu cara membersihkan hati adalah mengatur perut.
mengatur perut. Kalau terus diisi, maka dia akan membakar itu tadi hatinya. Kalau orang apalagi makannya yang dimakan bukan barang halal, maka hatinya akan terbakar menjadi yang buruk. Kan begitu kata Imam Ghazali. Maka sering puasa. Bahkan suatu saat Mu'adz bin Jabal ini pernah bertanya kepada Nabi ketika dia diutus ke Yaman. Faqala ya Rasulullah ausini, kata Mu'adz, ya Rasulullah berikan aku wasiat. Wasiat ini maksud adalah nasihat. Kita itu kalau dengar wasiat itu kayaknya di kepala kita duit ya, harta kan. Padahal wasiat itu tidak selalu berbentuk materi. Nasihat itu wasiat. Ya. Apa wasiatnya Nabi? Qala afsis salam. Yang pertama, sebarkan salam. Ya, sebarkan salam ternyata ini bagian dari ketakwaan. Ucapkan salam, ya mau dijawab enggak jawab, pokoknya salam. Ya, karena itu doa, ya. Doa. Salah satu hal yang mungkin bisa membuat hati kita lapang karena kita berbaik sangka kepada orang dan mendoakannya. Ini enggak gampang, Pak. Melihat orang kesusahan, ya, kita doakan, ya Allah mudah-mudahan dia diberikan kemudahan. Mudah-mudahan dia dilapangkan. Ya. Wabdulit ta'ama, dan memberi makan. Memberi makan juga bagian dari kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya memberi makan termasuk perintah Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang butuhkan. Kan kita pernah baca surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Termasuk orang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan, padahal dia mampu. Wastahya minallahi istihya'a rajul dhi haiba min ahlik. Kedua, yang ketiga, malu kepada Allah. Malu sebagaimana malunya seorang yang punya wibawa di keluargamu. Tahu nggak? Kalau kita ini orang yang mempunyai kedudukan, jabatan, berwibawa, biasanya kan kalau mau melakukan sesuatu mikir ya, mempertimbangkan. Iya kan? Contohnya siapa? Ya mungkin kalau di rumah itu ayah, ibu, siapa lagi kalau di masyarakat apa? Ada ustadz, ya. Kira-kira ustadz mau nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang layak, kurang pantas yang dikerjakan, dilakukan oleh seorang ustadz? Hah? Enggak lah ya. Kira-kira mohon maaf, yang paling gampang di kantor kita ada atasan kita. Kira-kira atasan kita mau nggak melakukan perbuatan yang kira-kira membuat dirinya itu kurang dihormati? Kan pasti nggak mau. Ya, jaga jarak. Kan biasanya kan tujuannya apa? Supaya ya bukan berarti ini Islam mengajarkan jaga jarak ya, enggak gitu. Tapi jagalah muruah. Muruah siapa? Kita di hadapan orang lain. Salah satu muruah itu apa? Malu kepada Allah dibandingkan malu kepada manusia. Kalau manusia mah bisa nggak ngelihat ya nggak? Kita di rumah kita ngelihat nggak manusia yang lain, orang lain? Enggak kan? Apalagi kita sendiri di kamar kan. Tapi kalau Allah melihat kita kapan saja di mana. Tapi kok kita nggak pernah malu ya? Kita berbuat dosa. Makanya kata Nabi, wastah minallah istihya rajul dhi haibah min ahlik, malulah kamu kepada Allah ketika akan melakukan perbuatan dosa. Wa idza ahsa'ta fa'asin, kalau kamu berbuat salah maka ikuti dengan kebaikan. Wal yuhsin khuluqaka mastata'ta, dan hendaklah perbaiki akhlakmu ya
sebisa yang kamu lakukan. Berarti akhlak ini bisa diperbaiki. Bisa, cuman caranya yang butuh waktu. Yang tadinya pemarah itu bisa jadi nggak marah, nggak bisa, ya pelan-pelan. Ya, sudah kita sampaikan kemarin. Ya. Bahkan dalam riwayat dan juga Mu'ad bin Jabal ini sering bertanya nih, menasihat ke Nabi, minta nasihat. Dalam kesempatan lain dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Apa jawaban Nabi? A'budullaha wa la tusyrika bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan duakan, jangan kamu sekutukan sedikit pun. Berarti ini luar biasa nih, mengajarkan kita salah satu cara kita bertakwa kepada Allah adalah kita beribadah kepada Allah. Cara ibadah yang benar sudah disampaikan dalam hadis ihsan yang pertama ya. Yang kedua. Ya. Apa itu? Anta'budallaha ka'annaka tara. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu enggak sanggup melihat Allah dalam setiap ibadahmu, yakinlah Allah melihatmu. Maksudnya melihat Allah apa? Menghadirkan Allah itu hadir di hati kita. Itu cara yang disebut sekarang apa? Khusyuk. Tahu nggak khusyuk? Khusyuk tingkat tinggi itu mampu menghadirkan Allah dalam hati kita ketika ibadah, baik sholat maupun yang lain. Ini yang susah. Makanya kalau orang sholat yang level khusyuknya sudah pada sampai menghadirkan Allah dalam hatinya, luar biasa. Tidak ada lain dalam hatinya ketika sholat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kata ulama, khusyuk itu ada tingkatan-tingkatan apa? Pertama, sukunul jawarih, minimal ketika sholat itu kita mengendalikan gerakan tubuh kita, hanya melakukan gerakan sholat. Di luar yang lain enggak. Di luar sholat tidak. Makanya Imam Syafi'i dalam penjelasannya termasuk yang membatalkan sholat ketika orang melakukan gerakan di luar sholat 3 kali berturut-turut. Itu harus kita pahami. Kemudian dia menanyakan lagi, qala ya Rasulullah zidni, Nabi tambahkan apa lagi nasihatnya? Idza asa'ta fa ahsin, apabila engkau berbuat salah maka ikuti dengan kebaikan. Nah, ini jadi selalu wasiat Nabi itu seperti itu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Sebetulnya kalau dipahami secara bahasa, ittaqillah itu satu orang. Tapi kok perawinya di sini Abu Dzar sama Mu'ad bin Jabal. Artinya bisa jadi ini peristiwanya terjadi sendiri-sendiri. Ketemu Abu Dzar minta nasihat, Mu'ad bin Jabal minta nasihat, makanya Nabi menyampaikan ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah Allah. Ya. Takwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta. Kata-kata haitsu ma kunta punya makna waktu, kondisi dan situasi. Kemudian apa? Tempat, dimanapun, kapanpun, dimanapun, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Di rumah, di apa lagi? Di kantor, di jalan, di mana? Semua. Nah, ini yang perlu kita pelajari dan kita praktekkan. Ya. Wa'ad bi as-sayyi'atil hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap kesalahan, setiap dosa dengan apa? Kebaikan. Nah, ini konsep dalam agama kita. Kenapa dikatakan wa'ad bi as-sayyi'atil hasanata? Ini menandakan bahwa orang tidak ada orang yang terbebas dari dosa.
Tidak ada yang terbebas. Semuanya orang pasti punya dosa. Nabi yang bilang itu, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia, anak Adam itu pasti bersalah. Wa khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Taubat itu apa sih artinya? Taba itu apa? Anaba atau roja'a. Taubat itu kembali. Ibaratnya kita ini, apa maksud kembali? Kita sekarang dari Bandar Lampung mau ke Jakarta. Maka kalau kita dianggap orang yang bertakwa, itu mengikuti treknya. Tahu treknya? Lurus jalannya. Meskipun jalan itu banyak ya. Ada jalan utama, ada jalan alternatif. Kadang-kadang manusia ini suka yang mudah, suka yang konteksnya unik, tergoda. Akhirnya dia mulai keluar dari jalur utama, ingin mencari jalur alternatif. Biasanya kalau orang sudah cari jalur alternatif itu bisa ketemu jalannya, bisa juga tidak. Sama dengan kita itu. Kalau kita sudah cari alternatif, berarti kita sudah keluar dari jalur utama. Ini resikonya bisa tersesat. Ya. Biasanya kalau sudah tersesat begitu, maka punya pikiran, balik lagi jalan yang tadi. Ternyata alternatif ini susah. Begitulah manusia. Ketika dia sudah mulai keluar dari jalur utama, trek ini menuju Jakarta, dia cari jalan tikus atau jalan alternatif, ya. Tapi ternyata alternatif ini banyak jebakan. Maka dia harus kembali supaya dia bisa on the track. Itulah manusia. Ketika dia mulai menyimpang, melakukan dosa, bisa jadi dia tersesat, tidak ketemu lagi jalan utama. Tapi kalau mau dia ketemu jalan utama, maka dia harus balik. Ya, harus kembali supaya aman. Kalau mencari terus-terus begitu nggak ketemu. Nah, itulah perumpamaannya orang-orang yang tersesat. Dia melakukan dosa, maka baliklah kembali ke jalan utama, jalan yang benar. Itulah yang disebut dengan taubat. Paham? Taubat kembali ke jalan yang benar, jalan utama, supaya kita sampai tujuan. Nah, cara taubat ada dua. Ada kesalahan kepada Allah, itu cukup istighfar, cukup minta ampun. Ya, silakan, ada istighfar tuh banyak, ya modelnya. Tapi kalau memang kita ingin lebih marem, lebih full gitu, kira-kira apa? Ya, kita bisa langsung berzikir di situ, beristighfar sambil meratap, menangis, menyesali perbuatan kita. Ya. Tapi ada yang kedua. Apa yang kedua? Apabila kesalahan itu terkait dengan orang lain, nah ini dia. Itu nggak bisa cuma istighfar, Pak. Kata Imam Nawawi harus ada efek lain. Apa itu? Kalau memang yang kesalahan itu berupa harta, kita mengambil milik orang, maka harus dikembalikan. Kalau kita punya hutang, itu harus dibayar. Kalau kita menyakiti, maka kisos, kan gitu. Kisos dibalas. Hati-hati nih, dalam Islam itu kisos itu ada. Bukan hanya nyawa dibayar nyawa, tapi kalau kita melukai hidung dibayar dengan hidung, kan gitu. Kalau kita melukai tangan dibayar dengan tangan. Kalau melukai telinga maka dibayar telinga. Kan gitu. Kalau ada kita ditempeleng orang tanpa sebab, maka kita boleh balas tempeleng lagi, kan gitu. Itu diatur dalam agama kita loh. Ya. Kalau sampai nempeleng orang itu nggak maafkan, saya nggak akan maafkan kecuali saya balas. Ya balas. Iya, nggak bisa tuh, Pak. Kalau Bapak nih misalkan udah menyakiti orang, langsung minta maaf, dia nggak terima, dia jangan marah. Hak dia. Salah, jangan. Kamu saya minta maaf kok kamu. Ya, hak dia kok, maafkan enggak. Bukan haknya kita. Itulah makanya hati-hati menyakiti orang. Dia punya hak untuk tidak memaafkan. Kalau tidak memaafkan, nanti itu urusannya di akhirat.
Ya, makanya kan ada hadis apa muflis. Atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Apa kata sahabat? Al muflisu indana man laisa lahu dirham wala mata. Yang bangkrut itu orang di antara kita orang yang enggak punya duit lagi, enggak punya harta. Kata Nabi, laisa dzaka wal bukan itu yang bangkrut. Al muflisu huwa man ata yaumal qiyamah bi salatihi wa siyami wa zakati wa shadaqati. Thumma syatama hadza wa akala mal hadza wa qadhafa hadza. Ya. Kata Nabi, yang bangkrut itu adalah orang yang di dunianya dia rajin ibadah tapi rajin menyakiti orang. Nanti dia bawa di hari kiamat dengan pahala sedekah, pahala puasa, pahala zakat, tapi di sisi lain dia belum sempat selesaikan urusan dia dengan orang lain, menyakiti, mencaci, memaki, apalagi mengambil barang orang, enggak sempat dikembalikan, enggak sempat diselesaikan. Apa kata Nabi? Fa'ukhidha min hasanatihi lisayyi'ati. Maka semua pahala sholatnya, ibadah yang lain diambil untuk membayarkan kesalahannya kepada orang. Hatta nafid ma'indah, sampai habis, enggak tersisa. Fa'ulqiya finnar. Kalau sudah habis enggak ada pahalanya, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Hati-hati. Anda boleh kelihatan sholat rajin, Anda boleh kelihatan rajin puasa sunnah, tapi di sisi lain tidak menjaga lidah, tidak menjaga mulut. Anda mengambil barang orang tanpa izin, tidak diselesaikan sampai keburu mati. Sudah nggak ada manfaatnya sholat ibadah yang lain. Paham? Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Maka jaga. Kalau bicara tentang orang lain, maka orang lain punya hak. Itu dia, nggak bisa maksa. Kok kamu gitu aja nggak maafin? Loh, hak dia. Kalau orang sudah merasa ya disakiti, maka dia ya kalau kita baik-baiklah dengan orang itu supaya dia memaafkan kita. Ya. Kemudian apa? Terkait dengan wa'ad bi sayyi'atil hasanatamuha, di sisi lain ada kesalahan kita ya kepada Allah. Nah ini ya, kita melakukan ya dosa kecil lah. Ya dosa ini kata ulama ada dua, ada shaghair, ada kabair. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil itu tadi sudah dihapus dengan apa? Dengan sholat. As-salawatul maktubah ila salatil maktubah mukaffiratun lima bainahunna wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna ma lam turtakabil kabair. Dosa-dosa dosa-dosa kecil itu akan dihapus antara satu salat dengan salat yang lain. Ini sekarang tadi kita salat subuh, dosa yang kita lakukan dari isya sampai subuh dihapuskan dengan salat subuhnya. Nanti kita salat zuhur, dosa antara subuh sampai zuhur, dosa kecilnya dihapuskan dengan salat zuhur. Begitu juga Ramadan tahun ini, kita Ramadan lagi nanti ketemu, berarti selama satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, maka akan dihapuskan dosa selama satu tahun. Begitu. Jadi sebetulnya ibadah ini menghapuskan dosa kecil maksudnya. Ya, kalau dosa besar itu ada hukumannya sendiri. Maka sebetulnya ketika orang sering melakukan kebaikan, maka sebetulnya dia mencuci dirinya sendiri. Makanya Nabi mengumpamakan, tahukah kalian, kata Nabi, apabila rumah kalian itu di pinggir sungai, sungainya jernih bersih, kemudian mandi 5 kali, bersih enggak badannya? Ada kita punya rumah, di sebelahnya ada sungai bersih jernih, mandi 5 kali, bersih enggak badannya? Bersih. Kata Nabi, itulah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Tapi gampang bener tuh ngasih contohnya, enak. Mandi di Timur Tengah itu mahal, Pak. Nggak tiap hari, kita sehari 3 kali. Kalau mereka 3 hari sekali. Loh iya, dibalik. Kenapa? Di sana susah air, Pak. Tapi herannya meskipun mandinya 3 hari sekali, tapi cakep-cakep ya. Kita udah mandinya 3 kali sehari tetap aja lecek kayak gitu ya. Ya memang dari sononya kali ya. Ya kulitnya so mateng gitu masalahnya.
Ya, kalau udah mateng kan biasanya apa? Busuk. Udah mateng itu. Ya. Nah, ini konsep mengikuti setiap kesalahan dengan kebaikan khususnya terkait dengan Allah. Tapi dengan sesama manusia itu enggak. Kecuali tadi itu mengembalikan. Meskipun ada yang mengatakan ada beberapa sangkutan kita kepada orang itu bisa diselesaikan. Contoh, kita ngomongin orang nih ya, mohon maaf nih. Pak Ustadz, saya mau minta maaf sama dia, kayaknya saya gimana gitu. Iya, berat. Ntar dia malah marah kita kira-kira. Gimana kalau saya ampunkan dia kepada Allah? Ada ulama yang mengatakan boleh. Ya, ketika kita sempat kepleset nih ngomongin orang, gitu kan, baru sadar, oh iya tadi saya ngomongin orang ya. Maka kita bilang Allah maghfir lahu. Kalau untuk laki-laki, Allah maghfir laha. Doa kita ke orang ini sebagai kafarat. Nah, ada yang mengatakan begitu. Sebagai kafarat atau kafarat, menghapuskan kesalahan kita. Jadi kalau omongannya, atau kalau hutang, Ustaz, udah lama saya cari dia, saya mau bayar nggak ketemu. Ini niat bayar loh, bukan nggak niat bayar. Kalau bukan niat nggak bayar, dia niat bayar tapi nggak ketemu. Udah puluhan tahun, Ustaz, nggak ketemu dia, gimana caranya? Nah, kalau nggak ketemu, kamu sudah ada niat, nah, boleh sedekahkan atas nama yang bersangkutan. Kalau kita udah usaha nyari nih, kalau belum nyari ya nggak cari dulu. Udah lama dulu saya pernah jualan di kampung, minjem sama dia, balik lagi udah nggak ada dia orangnya, udah meninggal katanya. Terus apa keturunan nggak tahu juga. Nah, udah, ya Allah saya ini sedekahkan ini hutang saya sama dia, saya kembalikan, saya niatkan ini untuk dia. Nanti Allah yang Maha tahu. Ketika di akhirat, mana utang kamu belum bayar? Oh, sudah saya bayar. Itu sudah saya sedekahkan itu atas nama kamu. Gitu. Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan. Tapi intinya apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niat. Nah, inti itu semua ya. Inti itu semua bahwasannya setiap kebaikan menghapuskan dosa, sebetulnya apa? Pangkalnya adalah akhlak. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini di sini kuncinya. Qisas, tuntut balas itu memang disyariatkan kan gitu. Dibolehkan, dibenarkan. Tetapi ketika kita tidak menuntut balas itu lebih baik. Kan banyak tuh, memaafkan lebih baik dibandingkan kamu menuntut balas. Kan gitu. Enggak, saya enggak terima, tapi kalau sudahlah saya maafkan. Oh, itu derajatnya tinggi. Ini tadi dia punya hak membalas tapi tidak dia ambil, dia maaf. Levelnya ini susah apa gampang itu? Susah, Pak. Coba apa? Ibu minjemin uang ke orang, terus saya maafkan lah, nggak usah dibayar. Susah nggak? Kita lagi butuh, mau dihapus utangnya, berat itu. Nanti dulu, bayar dulu. Ya enggak? Artinya ini kuncinya di ujungnya apa? Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Inilah yang Nabi contohkan, Pak. Yang Nabi contohkan, makanya apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi, aku diutus di hadapan manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Menyempurnakan akhlak manusia. Nabi itu memang akhlaknya. Ya. Kalau ibadahnya ya bagus, jelas. Tapi juga akhlaknya. Makanya dari itu ketakwaan ini akan tercermin dalam akhlak orang. Tidak ada artinya ibadah kalau tidak berakhlak. Kan perlu kan ibadah ada akhlaknya?
nggak boleh berlebihan, ya nggak? Sholat terus, keluarganya ditinggalin, ya kan nggak boleh. Ibadah terus, nggak tidur, salah juga. Karena badan juga punya hak untuk istirahat. Keluarga punya hak atas kita, dinafkahi, ya. Istri juga minta dinafkahi, itu haknya. Jadi intinya semuanya kepada akhlak. Maka dari itu kalau kita mau lihat bangunan Islam ini, pondasinya akidah, di tengahnya, di atasnya ada ibadah dan muamalah. Ibadah itu kepada Allah, muamalah itu hubungan kepada manusia. Terakhir buahnya, atapnya itu akhlak. Ya, mohon maaf kalau rumah itu atapnya akhlak. Kalau rumah tidak ada atapnya, atapnya bocor-bocor, lama-lama itu jendela, pintu, lantai rusak nggak? Rusak. Itu Pak. Makanya ini akhlak menjadi hal yang pokok, termasuk menjaga lisan, itu bagian dari akhlak. Menjaga perut kita itu bagian dari akhlak. Lisan ini penting. Kata Nabi apa? Ketika ditanya, "Ya Muaz, kufan hadza, Muaz, jaga lisanmu." Kaget, kenapa Nabi? Emang kenapa dengan lisan? Apa jawaban Nabi? Fahal yakubun nas yaumal qiyamah fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi, berapa banyak orang nanti di akhirat, di hari kiamat, ya, dia itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam melainkan karena hasil dari lisannya, lidahnya. Nah, ini luar biasa Pak ya. Jadi memang lidah itu tidak bertulang, makanya ngomongnya bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Iya kan? Dan satu hal yang perlu kita pahami, dalam Islam ini kebaikan dibalas dengan 10 apa? Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, itu standarnya. Tapi bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat. Ya, bisa lebih dari itu. Tapi kalau kesalahan hanya dibalas dengan 1 kesalahan, itulah hebatnya. Kita berbuat kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi ketika kita berbuat dosa hanya dibalas 1, sama. Itulah hebatnya. Jadi kalau dipikir-pikir lebih banyak baik dong, ya, karena dibalas lebih banyak. Nah ini saya kira Bapak Ibu sekalian, inti daripada materi yang kita sampaikan hari ini, ya, bahwasanya takwa ini tercermin dari akhlak. Kemudian kita bisa membersihkan dosa dengan melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Saya kira ini, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,